Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Pikon video konferensi Dikdar Daring Gunung yang kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Sri Wahono sebagai pencetus program pembelajaran Gungun Guru Mengajar untuk Nusantara dengan aplikasi SAC. Kemudian terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada Ibu Irma Suryani Harahap SPD sebagai instruktur kami di kelas Tauku Umar. Beliau dari SMP Negeri 2 Waila Aceh Barat. Kemudian untuk terima kasih yang ketiga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat yang telah menyempatkan diri bisa hadir di sini. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat panjenengan semua. Amin. Amin. Dalam Fikon kali ini dimotori oleh kami bertiga. Perkenalkan untuk diri saya, nama Suparjo dari SMP Negeri Mapunat Semarang yang bertindak sebagai host. Kemudian yang kedua adalah Ibu Mukti Utami SPD Empar dari SMK Negeri 3 Pati yang akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya Fikon Dikdar Daring kali ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah Ibu Mustaidah SS. Ini beliau dari SMA Negeri 1 Belik Kabupaten Pemalang yang nanti akan bertindak sebagai presenter. Beliau ini adalah pakar di bidang bahasa Inggris ya. Nah, beliau lahir di Pemalang 22 Maret 1977, yaitu adalah jurusannya bahasa Inggris dari Universitas Gadjaya Malang, Jawa Timur, dan mengajar di SMA Negeri 1 Belik Pemalang dari tahun 2001 sampai sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk membuka kegiatan Fikon Daring kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Ibu Mukti Utami SPD 4 yang akan menjadi moderator yang memandu jalannya Fikon Dikdar Daring kali ini. Untuk selanjutnya monggo Bu Mukti Utami SPD 4 kami persilakan. Terima kasih Pak Suparjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD sebagai founder utama Diklat Daring Gunung Guru Mengajar untuk Nusantara. Ibu Irma Suryani Harahap SPD sebagai instruktur daring Tauku Umar, dan semua peserta Bapak Ibu Guru Hebat peserta Diklat Daring Gunung Mengajar untuk Nusantara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Topik yang akan kita bicarakan mengenai asking and offering help. Mohon untuk Pak Suparjo yang lain di-mute, Pak. Saya Mukti Utami selaku moderator akan memandu jalannya presentasi FCC Diklat Daring Gumun 2 dengan menggunakan media pembelajaran SAC. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari presenter kita. Nama Ibu Mustaidah SS. Tempat tanggal lahir Pemalang 22 Maret 1977.
Riwayat pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Gajayana Malang, Jatim. Mengajar di SMA Negeri 1 Belik dari tahun 2001 sampai sekarang. Moto 1. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kedua, berpikirlah sebelum bertindak. Ketiga, positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita baca bacaan basalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran SAC selama 25 menit. Dilanjutkan sesi tanya jawab selama 10 menit dengan 2 termin, untuk 1 termin 3 pertanyaan. Sebelum dilaksanakan presentasi, kami harapkan untuk memute audio semua audien. Kami ingatkan untuk audien tidak lupa mengisi presensi yang akan di-share setelah presentasi. Untuk Bu Mustaidah SS, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mukti Utami yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati Bapak Wahono, founder Gumun. Yang saya hormati Ibu Irma Suryani Harahap sebagai instruktur pada kelompok Tengku Umar. Terima kasih, dan alhamdulillah pada hari ini dengan support beliau akhirnya kami bertiga bisa hadir, ya, khususnya untuk saya bisa mempresentasikan apa yang akan saya presentasikan hari ini, yaitu asking and offering help. Apa itu asking and offering help? Pengertian asking and offering help adalah asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Oke, penggunaan asking dan offering help. Jadi kapan kita akan menggunakan asking and offering help dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berdasarkan pengertian di atas yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ya, jadi asking and offering help dapat disimpulkan digunakan ketika ya ingin meminta bantuan kepada orang lain atau ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Oke, asking and offering help itu juga bisa digunakan dalam situasi formal dan informal. Ya, contoh dalam situasi formal di sini contohnya adalah could you possibly help me? Could I possibly ask you to help me? Ya, could you be willing to help me? Could you help me for a second? I wonder if you could help me with this. I could do with some help, please. Could you spare a moment? I need some help, please. Could you give me a hand? Nah, biasanya kalau dalam situasi formal berarti kepada orang yang lebih tua atau mungkin orang yang belum akrab atau mungkin belum kita kenal. Oke, selanjutnya apabila dalam bentuk informal biasanya ini kepada teman sejawat, orang yang sudah kita kenal baik. Contohnya, can you help me please? I can't manage. Can you help? Give me a hand with this, will you? Lend me a hand with this, will you? Ya, let me give you my hand. Ya, can you give me a hand with this? Can I ask a favor? Can you help me? Help me please. I really need your help. Nah, contoh lain.
apabila kita offering help. Nah, ketika kita menawarkan bantuan juga ada dalam bentuk formal, situasi formal dan situasi informal. Oke, contohnya di sini dalam bentuk formal. Could you like some help? Might I help you? Might I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? I will be glad to help you. Oke. Kemudian offering help dalam bentuk informal. Contohnya, can I help you? Need any help? Do you need a hand? Can I give you a hand? Do you need any help? Can I do anything to help? Ya, do you need any help? Sama tadi ya, sudah saya. Oke, ini contoh lain, giving. Nah, tadi asking, offering. Nah, di sini ada giving, memberikan. Ya, dalam bentuk formal. I'd like to help you. I'll be happy to help you. Sure, what can I do for you? Sure, I would be glad to help you. Nah, dalam bentuk informal, ya contohnya, I will do it for you. Let me help you. Yes, I can help you. Yes, no problem. Yes, how can I help you? Nah, di sini juga bisa menggunakan model can, ya. Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya? Can I use your dictionary? Dapatkah saya menggunakan kamus kamu? Can I borrow your rules? Dapatkah saya meminjam penggaris kamu? Can you open the window? Dapatkah kamu membuka jendela itu? Can you take a book for me? Dapatkah kamu mengambilkanku sebuah buku untukku? Nah, oke. Can juga bisa digunakan untuk offering ya, menawarkan. Contohnya, can I do for you? Can I help you? Can I get you something to drink? What can I do for you? How can I do for you? Nah, ini menawarkan bantuan. Oke, tadi itu menawarkan. Sekarang apabila menerima accepting ya, menerima permintaan bantuan. Ya, contoh, would you like to open the door please? Nah, jawabannya certainly, atau okay, atau sure, atau no problem, my pleasure. It's not a big deal, absolutely. Contohnya. Oke, ini apabila menerima offering, penawaran. Can I help you? Dapatkah saya menolongmu? Misalnya, yes please. Okay, certainly, thanks, thank you, dan seterusnya. Nah, sekarang apabila menolak, declining, ya menolak. Can you help me to give this present for James? Nah, dia menolak. I'm afraid I can't do it. Ya, absolutely not. Sorry, I can't. Sorry, I'm busy. I'm afraid I can't do it. I'm sorry, I can't help you now. Sorry, I'm busy right now. Atau I wish I could help you, but I have to do some important. Nah, sekarang declining, menolak offering ya. Can I help you with this box? Nah, dia menolak. No, thanks. I can do it by myself. Ya, no, thank you. Ya, no, you don't need it. Don't bother yourself, thanks. No, thank you. Ya, that's very kind, but I can manage myself. That's very kind of you, but I don't think it necessary. Nah, itu Bapak Ibu contoh menawarkan dan meminta bantuan, dan juga di sini saya selipkan memberikan bantuan. Nah, di sini juga ada contohnya dalam sebuah kalimat, ada declining berarti menolak, dan juga ada accepting berarti menerima. Oke, saya berharap Bapak Ibu semuanya paham nggih. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nih. Kira-kira jawabannya apa ini? Saya bacakan ya. Hello Gina, where have you been? Hi Mark, I just bought a few kilograms of apple in the market.
Terus Mark menjawab, "Do you need some help to carry the apples?" Apakah kamu membutuhkan beberapa pertolongan untuk apel-apel ini, untuk membawa apel-apel ini? Kira-kira Gina menjawab apa ya? The suitable response to complete the dialogue is bla 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 bla. Coba siapa yang mau menjawab? Ya, yang mau menjawab boleh menyalakan mikrofonnya. Ada yang menjawab? Oke, saya bantu jawab ya. Coba nih. Nah, of course, that's very kind of you. Nah, berarti Gina menerima tawaran dari Mark untuk membawakan apelnya. Karena benar, maka jawabannya C. Ya, maka nilainya adalah 25. Oke, soal yang kedua. You look so busy. Kamu kelihatan sibuk. Nah, Maria menjawab, "No, thank you. I can handle them." Tidak, terima kasih. Saya bisa menghandlenya. Nah, kira-kira suitable expression to complete the dialogue is A, B, C, D, or E. Siapa yang mau menjawabnya? Bu Emi, Pak Arbi. Oke, saya jawab ya. Bu Mukti mau jawab? Pak Suparjo mau jawab? Menyerah saya. Iya. Oke, saya bantu ya. Yang B, Bu, yang B. Oke, yang B. Saya bantu klik. Yes, right. Betul, good job. Betul ya. Jadi nilai Anda 50. Oke, next. Nah, ini lumayan panjang nih, harus pahami. Ini ada dialog antara Smith sama Tom. Smith, I hear there will be a concert tonight. Saya mendengar akan ada sebuah konser nanti malam. Would you like to go with me? Maukah kamu pergi bersamaku? Tom menjawab, I'm afraid I can't. Saya khawatir saya tidak bisa. Smith menjawab, why? I think you really love the band. Saya pikir kamu benar-benar suka band. Tom menjawab, yes I do, but I have many works at home. Tapi saya banyak pekerjaan di rumah. Smith bilang, let me help you then. Nah, dia menawarkan bantuan. Kira-kira Tom jawabannya apa ya? Di Smith bilang, never mind, that's what a friend should do. Tidak apa-apa, ya itulah gunanya teman. Nah, kira-kira nomor 3 jawabannya yang mana nih? Yang mana? Yang C? Oh, yang A. Oke. Yes, right. Good. Ya, maka karena tadi 3 soal jawabannya betul semua, nilai Anda 75. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal yang terakhir. Antara Jack sama Mr. Wilson. Sir, would you like me to close the window for you? Mr. Wilson menjawab, yes please. It's very cool inside. Nah, yang di garis bawah ini termasuk apa nih? Asking help, offering help, refusing something, accepting an offer, atau suggestion. Would you like me to close the window for you? Maukah kamu menutup pintu untuk? Apakah kamu ingin saya menutup jendela untukmu? Nah, Mr. Wilson bisa menjawab, yes please. Nah, kira-kira would you like itu termasuk apa? Asking help atau offering help? Offering help. Oh yes, right. Offering help. Ya, good job. Nilai Anda 100 karena betul semuanya. Oke Bapak Ibu, demikian presentasi yang saya paparkan tadi tentang asking and offering help. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang bukan guru bahasa Inggris mudah-mudahan jadi paham ternyata ada ungkapannya dalam mapel bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz
kepada HSS yang hebat. Selanjutnya kami lanjutkan sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Kami berikan kepada audien untuk bertanya. Sebelumnya saya beri kesempatan 2 termin dengan 1 termin 3 pertanyaan. Waktu tanya jawab kami batasi 10 menit. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung bertanya, bisa juga melalui chat. Monggo Bapak Ibu peserta guru hebat, ada yang mau bertanya kepada Ibu Mustaidah yang hebat dalam presentasinya tentang and open health. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Alhamdulillah, berarti memang Pak Arfi ada pertanyaan. Gimana strategi yang paling ideal kalau materi yang disajikan ke siswa? Begitu Ibu Mustaidah, mungkin langsung dijawab saja karena belum ada pertanyaan yang lain. Iya Pak Arfi, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, strategi yang ideal. Oke, mungkin masing-masing sekolah mempunyai strategi yang berbeda-beda tergantung siswanya ya, kemampuan siswanya. Kalau di SMA Negeri 1 Belik, siswanya itu beragam, ada yang pintar sekali, ada yang di tengah-tengah, ada yang kurang bisa memahami. Nah, di sini kita butuh suatu kesabaran. Dan kita di sini kalau ngajar tidak full menggunakan bahasa Inggris karena kita melihat anak-anak ketika kita menggunakan bahasa Inggris full pun mereka tidak paham. Ya, jadi kita harus menggunakan 2 bahasa. Kalau saya sendiri, ketika saya menjelaskan, saya harus pelan-pelan dengan sabar memahami latar belakang anak dengan baik ya, berusaha. Mereka kan tidak bisa memahami dengan cepat, jadi kadang saya juga keliling untuk menanyakan ke anak-anak sudah paham sampai di mana, terus tidak pahamnya di bagian mana. Ya, kembali ke sabar ya Pak, karena kita anak-anak di sini nuwun sewu tingkat bahasa Inggrisnya termasuknya rendah. Ya, jadi saya selalu menggunakan 2 bahasa. Mungkin di Pak Ardi anak-anak bahasa Inggrisnya bagus-bagus, jadi mungkin Pak Ardi bisa full menggunakan bahasa Inggris. Kalau saya sementara strateginya seperti itu sih, saya selalu menggunakan 2 bahasa. Kemudian harus menyadari bahwa anak-anak kita itu tidak sepenuhnya mengetahui atau memahami bahasa Inggris secara baik. Ya, jadi kita harus sabar memberikan support ke anak-anak bahwa suatu saat, mungkin saat ini bahasa Inggris belum mungkin kalian menganggap bahwa ini bukan bahasa kita, untuk apa gitu kan. Tapi suatu saat nanti kamu akan membutuhkan hal tersebut. Selalu memberi support seperti itu kepada anak-anak, motivasi juga. Demikian Pak Arbi, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mungkin Pak Arbi bisa sharing juga kalau Pak Arbi seperti apa di sana, bisa nanti lewat japring ya Pak Arbi. Terima kasih Pak Arbi atas pertanyaannya. Ini lanjutan dari pertanyaan Pak Arfi. Kira-kira untuk materi ini bentuk atau bahan ajar terbaik untuk listening dan reading agar tujuan pembelajaran tercapai.
Ya, ini tadi agak ramai Bu. Jadi diulang coba soalnya. Pertanyaan Pak Ardi yang kedua, kira-kira untuk materi ini bentuk-bentuk atau bahan ajar terbaik untuk listening dan reading agar tujuan pembelajaran tercapai. Pertanyaan kedua dari Bapak Aris Munandar, kalau ada dua orang yang bersamaan membutuhkan bantuan yang berbeda, bagaimana cara memberikan offering help-nya? Monggo Bu Mus. Iya, bahan ajar ya untuk listening sama reading. Iya, kalau saya menangkap pertanyaannya itu, ini dua-duanya bisa dipakai untuk bahan ajar ini bisa dipakai untuk offering, maksudnya untuk reading sama listening ya Pak. Mungkin kita kemas dengan sebaik mungkin biar anak memahami listeningnya, ya. Kemudian juga kita kemas sebagus mungkin teks readingnya biar anak-anak juga bisa memahami isi dari maksud dari materi yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Ya, diantaranya ayat gitu Pak Arbi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apabila dalam dua tadi gimana Bu Mukti diulang? Mohon maaf, tadi saya lagi nulis. Yang kedua? Yang kedua yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kedua. Apabila ada dua orang yang bersamaan membutuhkan bantuan yang berbeda, bagaimana cara memberikan offering help-nya? Oh ya, bantuan yang berbeda, tapi di situ ya ini kembali ke diri kita sendiri ya. Ketika kita mau menawarkan bantuan ke orang lain, ya mungkin mana dulu yang terlebih yang dibutuhkan terlebih dahulu. Misalnya di situ ada dua siswa membutuhkan pertolongan kita, ya kan? What should I do ya for the first time? Apa yang akan kita lakukan pertama kali? Ya mungkin di antara dua siswa itu mana yang terlebih dahulu membutuhkan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ini kayaknya pertanyaannya kembali ke diri kita sendiri ya. Kira-kira siapa dulu yang membutuhkan pertolongan gitu kan. Nah baru nanti satunya kayak gitu ya Pak ya. Oke, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ini ada mikrofon yang belum dimatikan namun ya. Itu ada suara yang nggih. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, mikrofonnya dimatikan jadi saya bisa mendengar soal pertanyaannya. Nggih, lanjut Bu. Monggo Bapak Aris Munandar mungkin ada. Saya kira mau nanya yang lebih dahulu ya. Terima kasih Ibu ya. Jadi yang mana lebih dahulu membutuhkan itu yang kita beri offering help ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, mohon maaf nih, saya nangkapnya ada suara lain, akhirnya saya tidak bisa memahami soal dengan baik ini. Ada teman-teman kita yang tidak mematikan mikrofon ini. Pak Parjo matikan harusnya. Untuk termin kedua kami buka, monggo yang mau bertanya lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Apa masih ada pertanyaan Bapak Ibu guru hebat? Bu dari Waros. Oke, monggo Pak Ardi. Siap. Bu. Siapa materinya Bukti ya? Gimana Pak Ardi? Ya, Bu. Presenter ini
selama mengajarkan materi ini kendala terbesarnya di mana? Iya, kendala terbesar anak-anak. Oke. Iya, kebetulan kan Tadi selain dari yang low learner sama slow learner. Muted. iya. Kendala terbesar ketika kita memberikan materi ini ya Pak ya. Iya, kebetulan di tempat saya sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa Kendala anak-anak terbesarnya di mana Bu, untuk materi ini yang selama Ibu mengajarkan materi ini? iya, saya kendala terbesarnya biasanya anak-anak tidak memahami karena kosakatanya sedikit, jadi anak tidak memahami maksud dari kalimat per kalimat. Akhirnya nanti saya bantu mereka untuk memahami kalimat per kalimat. Akhirnya nanti mereka jadinya paham. Nah, nanti saya minta kalau mereka sudah paham, saya kasih contoh soal ya, contoh contoh dialog. Setelah saya kasih contoh dialog, mereka paham lagi. Nah, nanti saya minta mereka untuk berkelompok dengan satu mejanya untuk membuat sebuah kalimat yang sederhana menggunakan asking and offering help, seperti itu. Mereka boleh menggunakan declining atau menggunakan accepting, seperti itu. Demikian Pak Arbi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu, Nggih. Jika di proses pembelajaran ada bagaimana kita memberikan pemahaman ke siswa, membedakan pengertian antara dan bagaimana visualnya untuk lebih mudah. Iya. Ini kan kalimat asking dan offering itu udah jelas ke anak-anak ya. Kalau asking berarti kan meminta bantuan. Kalau offering berarti menawarkan. Jadi kalau saya beri pemahaman, kalau kita mau meminta bantuan ya menggunakan asking. Contohnya misalnya tadi yang sudah saya contohkan, ketika kita mau menawarkan berarti kalau mau menawarkan Anda boleh menggunakan kalimat-kalimat contoh seperti ini. Contohnya misalnya what can I do for you? Nah, itu adalah contoh kalimat menawarkan bantuan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih juga Pak Arbi. Mohon maaf ini ada suara di luar, jadi nggak tahu ini nanti rekamannya bagus atau tidak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan yang membedakan dari Bu Emi, yang membedakan resmi tidak resmi bukan dari situasinya, mohon penjelasan. Itu Bu Mus. Oke. Untuk membedakan resmi tidak resmi, ya. Biasanya kalau tidak resmi kita kan ke teman sebaya, berarti kita menggunakan contohnya, can you help me? Dapatkah kamu menolongku misalnya? Atau mungkin may I help you? Bolehkah saya menolongmu? Seperti itu ya. Tetapi kalau resmi biasanya kita menggunakan bahasa yang lebih halus, menggunakan model yang lebih halus lagi. Misalnya kita bisa lihat di sini. Nah, misalnya di sini menggunakan could you possibly help me? Nah, ini di sini menggunakan kata could atau would ya, menggunakan yang lebih model yang lebih polite atau lebih sopan. Tetapi kalau yang informal kan di sini menggunakan can, misalnya can you help me please? I can manage. Can you help me? Can give me a hand with this? Will you? Nah, itu kan kurang polite. Nah, memang polite impolite memang harus kita pahami lebih dalam biar kita tahu bahwa ini adalah formal dan itu adalah informal. Demikian Bu Emi. Begitu Bu Emi, gimana Bu Emi? Sudah puas jawaban Bu Mustaidah? Muhammad Arbi bertanya lagi, Ibu. Oh, nggih, monggo Pak Arbi. Bagaimana metode yang lebih mudah untuk memberikan penilaian atau scoring untuk nilai akhir siswa?
Iya, metode lebih mudah ya. Iya, mungkin kita bisa menggunakan, kalau misalnya soal seperti ini, berarti kan menggunakan praktik ya. Menggunakan praktik, bisa juga menggunakan praktek maksudnya. Nah, nanti mereka prakteknya membuat suatu dialog menggunakan asking and offering help seperti itu. Nah, dari situ mereka sudah memahami penggunaannya apa enggak. Kalau sudah bisa memahami berarti ini menurut saya itu juga tepat apabila kita menggunakan praktik ya. Praktek langsung atau tidak langsung ya, bisa menggunakan praktek yang writing seperti itu, atau mungkin mereka perform ke depan. Nah, kalau misalnya perform ke depan malah bagus lagi, berarti kita bisa menilai dari pronunciation-nya juga. Ya, mungkin seperti itu Pak Arbi. Mungkin Pak Arbi punya metode yang lain, bisa di-share juga deh. Terima kasih Pak Arbi. Demikian Bu Mukti, terima kasih Bu Mukti. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Bapak Arbi? Oke, berarti kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, demikian presentasi asking in offering help yang disampaikan oleh Ibu Hebat Mustaidah SS dengan sangat menarik. Dari presentasi tersebut bisa kita ambil kesimpulan materi. Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika kita meminta bantuan. Offering help adalah ungkapan bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan. Terus, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus untuk Ibu Mustaidah. Terima kasih semuanya. Terima kasih para pulang membawa ikan. Jika tutur kata banyak salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bapak Suparja. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Mukti yang telah memandu kegiatan Pikon Daring kali ini. Kemudian terima kasih pula pada Ibu Mustaidah yang telah memberikan pencerahan ke bahasa Inggrisan pada kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat yang telah hadir dalam kegiatan Pikon kali ini. Marilah kita tutup Pikon kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai host minta maaf kalau ada kekurangannya. Ini terus terang ini banyak peserta yang tadi sempat mungkin tidak mematikan moodnya. Saya sebagai host ini bingung tadi, tidak bisa mematikan moodnya, jadi agak berisik. Kami bertiga undur diri dan kami ucapkan wassalamualaikum